bersama Yohanes di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk bersekutu bersama dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus menuntun kita untuk kita bertumbuh dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Tuhan masih memberikan waktu untuk kami boleh bersekutu dalam firman. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan kami dalam segala keterbatasan kami, untuk kami boleh diajar kebenaran, untuk kami boleh mengerti kebenaran, dan kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di kitab Efesus. Dan sekarang kita sampai di Efesus pasal yang kelima, ayat 31 sampai 33. Kita mau baca bersama Efesus pasal yang kelima dari ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita sudah mencapai ayat-ayat terakhir dari Efesus pasal 5 yang membahas tentang tatanan rumah tangga yang ditetapkan oleh Tuhan. Peran istri seperti apa sudah kita bahas mulai ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Dan kemudian mulai ayat yang ke-25 hingga ayat yang terakhir ini, peran suami dalam tatanan rumah tangga itu apa juga sudah dijelaskan. Kita diingatkan bahwa istri harus tunduk kepada suami, artinya merendahkan diri di bawah kepemimpinan suami, mengakui, menaati tatanan yang ditetapkan Tuhan, yaitu suami sebagai pemimpin, suami sebagai kepala. Tapi itu bukan berarti kemudian suami menyalahartikannya dan bukan hanya memimpin, tapi menguasai, tapi menindas. Menyalahartikan perendahan hati istri tadi sebagai kesempatan untuk kita berbuat semena-mena, menyuruh-nyuruh seenak kita. Enggak. Kita diingatkan untuk mengasihi, kita diingatkan untuk memiliki tujuan, yaitu perkenanan Tuhan. Kita diingatkan untuk menguduskan, menyucikan, membersihkan, memandikan dengan firman. Artinya kita menaruh perhatian yang besar tentang kehidupan kerohanian istri kita. Dan bukan kehidupan kerohanian saja, tapi kita juga diingatkan peran kita untuk di ayat yang ke-28, kita diingatkan untuk mengasihi istri seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Kita diingatkan di ayat yang ke-29 untuk mengasuh dan merawatnya. Jadi wujud kasih itu nampak. Tujuan kita perkenanan Tuhan, tugas kita, dasar kita adalah kasih, dan kasih itu dinampakkan dengan tanggung jawab kita untuk kita mengasuh, merawat, memenuhi kebutuhannya, memastikan dia dapat bertumbuh dengan baik, mengasuh anak, memastikan anak itu memperoleh makanan, memperoleh nutrisi yang baik, baik bagi tubuhnya, jasmaninya maupun juga rohaninya. Demikian juga kita punya tanggung jawab untuk kita merawat dan mengurus istri kita. Dan kemudian dikatakan sekarang di ayat yang ke-31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini sebenarnya adalah kutipan dari Kejadian pasal 2 ayat 24, di mana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini juga pernah dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 19 ketika membahas tentang pernikahan. Yang Yesus lakukan ketika dia mengutip ayat ini Kejadian, Paulus lakukan di kitab Efesus ketika dia mengutip kitab Kejadian. Artinya apa? Artinya kita dibawa kepada rancangan awal Allah. Dalam Kejadian pasal 2 yang kita kutip tadi, itu kisah tentang
pernikahan yang pertama kali terjadi. Hubungan suami istri, tatanan suami istri yang ditetapkan Allah pertama kali itu ada dalam Kejadian pasal 2 tadi itu. Dan dikatakan di sana, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan, arti kata meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini jangan diartikan, oh berarti nanti kalau aku sudah menikah, aku sudah punya rumah tangga sendiri, aku tidak boleh serumah sama papa mama. Bukankah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ayat ini tidak untuk diartikan seperti itu. Atau lebih parah lagi, ketika nanti aku sudah berumah tangga sendiri, maka aku harus putus hubungan sama ayahku dan sama ibuku. Ayah, ibu, kelak kalau aku menikah, aku bukan lagi anakmu. Firman Tuhan berkata, aku harus meninggalkan engkau. Aku harus meninggalkan kalian. Jelas salah sekali. Atau, ayah, ibu, kelak kalau aku sudah menikah, aku tidak punya tanggung jawab untuk menghormatimu. Aku tidak punya tanggung jawab untuk merawatmu, mengasihimu. Aku sekarang punya tanggung jawab terhadap istriku. Itu juga pengertian yang salah dari firman Tuhan. Apa yang diartikan di sini dengan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bukanlah hal-hal tersebut tadi. Meninggalkan ayahnya dan ibunya di sini artinya laki-laki memulai peran baru di mana dia membentuk rumah tangganya sendiri, di mana dia bersatu dengan istrinya, di mana dia sekarang punya tanggung jawab untuk memperhatikan kekudusan hidup istrinya. Dia punya tanggung jawab untuk merawat dan mengurus istrinya, tanpa meninggalkan tanggung jawabnya terhadap orang tua, tanpa memutuskan hubungannya, tali darahnya dengan ayah dan ibunya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena firman Tuhan sangat jelas berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada batas waktu, tidak ada koma dan keterangan sampai dengan ketika kamu sudah menikah. Kalau kamu sudah menikah, maka kamu boleh berhenti menghormati ayahmu dan ibumu. Tidak ada keterangan seperti itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan nanti beberapa ayat lagi di Efesus, kitab yang sama, kita akan menemukan pengajaran tentang menghormati orang tua. Jadi meninggalkan ayah dan ibu tidak untuk diartikan salah secara demikian ya. Kita tetap walaupun sudah menikah, bukan berarti putus hubungan, bukan berarti ya sudah silakan urus hidupmu sendiri, aku urus hidupku sendiri, kamu urus hidupmu sendiri. Aku tidak punya beban moral untuk merawatmu ketika kamu sudah tua, sakit-sakitan, urus-urusan sendiri. Nah, ya itu kurang ajar itu namanya ya. Itu anak tidak tahu terima kasih, itu anak tidak tahu membalas budi orang tua namanya, tidak menghormati orang tuanya. Nah, kemudian lanjut. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita baca di ayat yang di atasnya tentang mengasihi tadi. Di ayat yang ke-28 dikatakan suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan dikatakan di ayat yang ke-31 keduanya itu bersatu. Suami dan istri, laki-laki dan perempuan bersatu sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bicara tentang mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Suami mengasihi istri seperti suami mengasihi tubuhnya sendiri. Tidak mau terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, berarti tidak mau terjadi sesuatu yang buruk terhadap istrinya. Tidak mau menyakiti dirinya, berarti tidak mau menyakiti istrinya. Itu contoh-contoh bagaimana kita menyikapi kesatuan. Kesatuan dalam tujuan, kesatuan dalam kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, kesatuan dalam tujuan untuk bertumbuh bersama-sama saling menguatkan dalam Tuhan. Kesatuan seperti ini yang seharusnya ada, kesatuan yang kemudian kelak akan menghasilkan keturunan ilahi, meneruskan pesan firman kepada generasi yang berikutnya, kepada anak-anak yang lahir sebagai hasil hubungan dari kesatuan suami dan istri itu. Kiranya kita diingatkan untuk menganggap pernikahan ini sesuatu yang serius. Di ayat yang ke-32 dikatakan rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Paulus memberikan analogi antara pernikahan dengan hubungan Kristus dan jemaat. Ini sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang serius di hadapan Tuhan,
sebagaimana Kristus menganggap serius jemaatnya, bahkan mengasihi dan berkorban memberikan nyawanya bagi jemaatnya. Ini sesuatu yang sangat serius. Demikian juga pernikahan itu bukan sekedar pestanya yang meriah, foto priwetnya, dokumentasinya, souvenirnya, bukan hanya romantismenya, tapi ini tentang tatanan yang ditetapkan Tuhan untuk kita boleh menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan yang diikat oleh ikatan kudus, dan dari ikatan kudus tadi boleh melahirkan generasi-generasi, jika Tuhan izinkan melahirkan generasi-generasi yang kemudian akan meneruskan kebenaran firman pada generasi-generasi berikutnya tersebut. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kita mengerti. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan menambah lagi pengetahuan kami tentang firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja dan memampukan kami mengerti dengan benar, untuk kami memahami secara khusus tatanan yang Tuhan tetapkan dalam rumah tangga Kristen. Bagaimana suami harus bersikap, bagaimana istri harus bersikap, bagaimana kelak suami laki-laki ketika sudah menjadi suami meninggalkan ayahnya dan ibunya, bukan berarti putus hubungan, tapi berarti memulai kesatuan yang baru dengan istrinya tanpa meninggalkan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami mengerti lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.